Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih kepada moderator serta waktu dan tempatnya. Dewan juri yang terhormat, mosi kita pada hari ini di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Dan juri yang terhormat, kami sangat setuju dengan mosi kita pada hari ini yang Dewan juri yang terhormat. Sebelum memasuki ranah argumentasi, izinkan saya menyampaikan maksud mosi kita pada hari ini yang terhormat, yaitu tingkat korupsi yang tinggi akan berpengaruh dengan penerimaan seleksi mahasiswa baru harus didasarkan dengan indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa untuk mengurangi angka korupsi tersebut. Ada beberapa kata kunci yang akan saya sampaikan, yaitu integritas. Apa itu integritas? Integritas adalah merupakan pengukuran kinerja kejujuran dalam melaksanakan proses pembelajaran. Yang kedua, apa indeks kejujuran? Apa itu indeks kejujuran? Indeks kejujuran siswa adalah pengukuran kejujuran siswa selama mengikuti pembelajaran di sekolah. Dan yang ketiga, korupsi. Apa itu korupsi? Korupsi adalah tindakan mengambil uang masyarakat secara sepihak atau secara mandiri untuk bertujuan untuk kepentingan pribadi atau untuk memperkaya diri sendiri. Hal itu akan menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat kepada para pejabat tersebut. Baiklah, dan yang terhormat, saya akan melimitasi perdebatan kita pada hari ini, yaitu limitasinya di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa, guna untuk menekan angka korupsi di masa depan. Baiklah, dan juga yang terhormat, memasuki ranah argumentasi, kami sangat setuju sekali dengan mosi kita pada hari ini dan terhormat. Karena dengan adanya indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa akan mengurangi kecurangan-kecurangan pada perguruan jalan masuknya perguruan. Kita ketahui bahwa dan juga yang terhormat, pada PTN kali ini banyak sekali terjadinya kecurangan-kecurangan seperti adanya penggunaan jalur orang dalam, jatah dosen, serta jalur kemitraan atau sahabat. Hal tersebut sangat tidak sesuai dengan integritas sekolah dan kejujuran siswa. Dengan terjadinya hal tersebut, kecurangan-kecurangan seperti itu sangat tidak sesuai dengan filosofis kejujuran, yaitu keterbukaan jiwa yang bersih dinyatakan dalam kebebasan sesuai dengan fakta dan data. Hal tersebut tidak sesuai dengan fakta dan data dan tidak terhormat. Dengan mereka menggunakan jatah dosen, jalur kemitraan ataupun menggunakan jalur mendalam, hal tersebut tidak sesuai dengan filosofis kejujuran tersebut. Karena dengan mereka menggunakan jatah dosen, jatah atau jalur kemitraan atau jalur orang dalam, mereka itu sudah berbohong dan juga hormat. Tidak adanya kejujuran dan juga tidak adanya integritas. Itu filosofis integritas itu adalah kepribadian digunakan untuk menjelaskan penilaian keseluruhan sesuai dengan moral seseorang berdasarkan nilai-nilai yang konsisten maupun nilai-nilai yang tidak konsisten. Nah, dengan begitu juri terhormat, mereka menggunakan jatah dosen, mereka menggunakan jalur kemitraan dan juga mereka menggunakan jalur dalam. Mereka itu tidak konsisten juri terhormat, dikarenakan dengan mereka menggunakan jalur tersebut tidak adanya kejujuran untuk masuknya mahasiswa baru dengan cara jujur. Hal tersebut akan memakan jalur-jalur atau mereka akan mengambil jatah orang-orang yang jujur yang harusnya mendapatkan hak menjadi mahasiswa baru di universitas tersebut. Bangku mereka diambil atau cara mereka untuk masuk ke dalam perguruan tersebut diambil oleh pihak-pihak yang tidak jujur dan jujur terhormat. Dengan kita melaksanakannya integritas sekolah dan indeks kejujuran sekolah siswa ini, maka tidak akan terjadinya lagi jatah dosen sekolah jalur kemitraan dan jalur orang dalam PTN. Dengan adanya ini, maka kita bisa menekan sekali angka korupsi di Indonesia ini. Dengan ditekannya angka korupsi di masa depan, maka kita sebagai mahasiswa, mungkin kita sebagai mahasiswa baru akan berkembang dan juga terhormat. Dengan begitu berkurangnya angka korupsi di masa depan dan juga menekannya angka korupsi pada saat ini. Karena kan tidak bisanya terjadinya penggunaan jatah orang dalam dan jatah dosen. Dengan begitu tidak adanya pembiayaan yang berlebih-lebihan atau pembayaran pada uang SPP di kampus yang berlebihan ataupun uang pangkal yang sangat-sangat mahal. Dewan juri yang terhormat, argumen saya yang kedua itu
Dengan berlakukannya indeks kesehatan, indeks integrasi sekolah dan indeks kejujuran siswa ini, maka angka korupsi di Indonesia sangat berkurang pada masa depan dan juri terhormat. Dan juga dengan berkurangnya angka korupsi di masa depan, maka masa depan kita sebagai bangsa Indonesia ini akan bisa dikatakan maju dengan juri terhormat. Kenapa saya sangat yakin bisa dikatakan sangat maju? Dikarenakan sedangkan pada saat ini saja Dewan Juri yang terhormat ada banyak cara sekali pemerintah mengutarakan seperti undang-undang dan sebagai caranya untuk mengurangi angka korupsi. Nah, dengan pemerintah mengurangi korupsi tersebut memang benar ada beberapa yang hilang, tapi masih banyak diantaranya tersebut yang masih melaksanakan korupsi di balik layar Dewan Juri terhormat tanpa diketahui oleh pemerintah. Nah, dengan begini kita melaksanakannya masuk penerimaan mahasiswa baru dengan berdasarkan integritas sekolah dan kejujuran, maka kita akan membangun jiwa-jiwa kejujuran atau filosofis kejujuran kepada maba-maba dan juri terhormat. Maka kita menanamkan apa itu kejujuran dan apa itu integritas untuk masa depan bangsa dan juga untuk masa depan siswa itu sendiri dan juri terhormat. Dengan begitu dan juri yang terhormat, maka di masa depan nanti angka-angka korupsi sangat berkurang. Dengan berkurangnya angka korupsi tersebut, maka Indonesia sangat maju. Bisa dikatakan Indonesia bisa menjadi negara-negara maju, bukan berkembang lagi Dewan Juri yang terhormat. Dikarenakan tidak adanya korupsi lagi. Yang ketiga, setuju dengan argumen saya yang ketiga, yaitu saya sangat setuju kali dengan mosi kita pada hari ini, dikarenakan dengan berjalannya mosi kita ini atau diperlakukannya mosi ini dengan masuk mahasiswa dengan integrasi sekolah dan indeks kejujuran, maka seluruh masyarakat di Indonesia ini yang dapat mengenyam pendidikan dengan syarat harus adanya integrasi dari sekolah dan indeks kejujuran siswa. Dengan adanya kejujuran siswa tersebut, maka masa depan Indonesia sangat bagus. Baiklah Dewan Juri yang terhormat, itulah pendapat saya menurut argumen saya. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Salam perdebatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.